Rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Nerusaken. Bismillahirrahmanirrahim. Itla yastadri'u krana ora wani-wani. Ala jauh tegese ora wani sapa al jahilu wong bodho ala rubati ngatasi demen. Ayatawajui tegese madhep dunya ing dalam dunya. Illa bistijra'il ulama angin sebab wani-wanine pira-pira alim alih ngatasi dunya. Dadi bakat sara mongko teman-teman dadi apa ilmune hadar rajul aidzalika rajul asalis. Tegese mengkono nyatane wong lanang kang nomor 3 ya ini sing tujuan ilmune adalah untuk yaitu tujuan yang paling jelek yaitu untuk menumpuk kekayaan secara sadar. Sababan iku dadi sebab lijurati ibadillahi maring wani-wanine bitul jiwa sukunir ra maring wani-wanine pira-pira kaulane Gusti Allah ala ityani ma'asihi ngatasi nekani pira-pira maksiat ing Gusti Allah min ghairi ta'aqubin saking tanpa kandhet. Faqaluhum mangko tae dae musonep nyatane soro ilahiri soro ilmu sababan multasibun multasikun iku berhubungan dikalihi landa musonep fatakhadha ilmu dari atan. Jadi ini ngarep itu ada keterangan ilmunya dijadikan sebagai fatakhadha ilmahu dari atan. Jadi ilmu dijadikan untuk menumpuk kekayaan, untuk mengambil ilmu dari atan ila takatsur bil mal wa tafakhur ya bil jah. Jadi ilmunya dijadikan wasilah, jadikan batu loncatan yang untuk menumpuk kekayaan, untuk mendapatkan pangkat dan kemuliaan dunia. Jadi artinya gini, jadi ketika seseorang mencari ilmu tujuannya adalah untuk mendapatkan atau menumpuk kekayaan dunia dan untuk mendapatkan pangkat dunia, maka ilmunya tersebut menjadi sebab atau menjadi penyebab orang lain atau orang bodoh khususnya berani melakukan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan sebelumnya. Jadi tadi kan menyebutkan alasan, di sebelumnya telah diterangkan bahwa kerusakan orang yang seperti ini jadi melebihi dari kerusakan Dajjal, karena orang ini memang sudah tujuannya memang menyesatkan. Jadi kalau Dajjal memang tujuannya adalah murni menyesatkan. Kalau orang seperti ini dohirnya adalah ngajak baik, tapi batinnya menyesatkan, atau ucapannya dia baik mengajak kebaikan, tapi perilakunya menyesatkan. Jadi orang kadang tidak sadar kalau disesatkan dengan mengikuti orang seperti ini. Makanya dikatakan ilmunya itu menjadi penyebab orang lain, hamba Allah, berani melakukan maksiat pada Allah tanpa berhenti. Walau ata bihadil jumlah akibau summa allala biqauli lajri'u. Walau ata mengkola meneka akan sapa mustan bihadil jumlah akibau in dalam sausi daya musannaf, yaitu dari atan fatahatu dari atan tadi itu. Summa alala nuling gawe alasan gawe taklil sapa musannaf hati jumlah biqalihi kelan daya musannaf illa tasri'u
ila akhirih la tajri tadi yang awal makna tadi. Sumada karo ma'tufah kemudian nulinut terus apa manusia ing pira-pira ma'tufah hadi. Ya setelahnya ini kan ada wasorot nafsu madallatan dan terusnya kan ma'tuf alaih ma'tufnya. Lakana mungko tene ono apa ityan iku azhar luwih pertelo. Ini gampangnya Imam Nawawi mengkritik Imam Ghazali gampangnya. Jadi Imam mengkritik takbir, susunan takbir. Jadi Imam Nawawi, andaikan lafaz ini soro ini disambungkan dengan fatakhoda apa ilmuhu dari atan akhiri kemudian disambung fakot soro ya maka fakot soro kemudian ilmu akan menjadi jebab. Nah, kemudian dikasih taklil tadi itu taklil itla yastadri'u tadi itu kemudian disebutkan maktub-maktubnya maka akan lebih terang, lebih mudah atau lebih mudah dipahami menurut kritiknya Imam Nawawi. Wallahu a'lam. Wasyarat lan dadi apa nafsune rajul hadza rajul atau dzalika rajul asalis. Al-jahilah tukang bodoh, al-ammara tukang akeh ngajaib bisui ing Allah. Iku mutilatan iku dolenan. Ma'adari karajul setane mengkono ay arrajul asalis kasih lanang kang nomor 3 dia akan dipermainkan nafsunya. Jadi ilmunya menjadi penyebab orang lain melakukan maksiat dan dia akan dipermainkan oleh nafsunya. Ditipu oleh nafsunya kata tulil mar'ati kaya oleh tulinane wong wedok mazawjiya serta bojone mar'ah wal mudilla utai lapat mudilla bidal mim maqasidal min adalla bihamzati sayrurah di alap saking mati adalla kalau nganggo hamzah sayrurah dadi tulinan jadi nafsunya menjadikan dia permainan. Jadi orang itu dipermainkan nafsunya kama fisahah. Wa makna zalika utawa maknane kalau mengkono dawuh sorot nafsuhu mudillatan iku anna nafsa setun nafsune rajul sorot iku dadi sapa nafsu iku dalalan iku tulinan mula abatan tegese tulinan masahibia serta ngandhen nafsu. Artinya ya tadi itu. Jadi maksudnya dia akan dipermainkan oleh nafsunya dengan niat yang tidak baik itu berarti kan nyenengno nafsu. Nafsunya sing berkuasa, ketika nafsunya berkuasa maka dia akan mengendalikan. Dia nafsunya mengendalikan gerakan tubuhnya. Jadi dia yang mempermainkan. Ya apa summa bayana nuri mertakan musannif tadallulaha ing oleh tulinane nafsu ma'au sertane rajul biqolihi. Ya apa bentuk permainan nafsu, bentuk mempermainkan nafsu terhadap orang itu. Tumanihi tegese apa ngarep-ngarepaken apa nafsu ing rajul. Ai pataratan tegese sambalan takmuru in dalam seambalan ta'muru perintah hu ing rajul apa nafsu bi ayat tamanna kelane to ngarep-ngarep sapa rajul maing barang bauda kang adoh apane husulan hasili kal jannati kaya surga wa thawabilan ganjaran azim kang agung. Jadi taman itu dalam penjelasan lain adalah orang berharap tapi tidak disertai usaha. Dalam hal ini jadi orang ini akan berharap surga padahal ilmunya tidak dijadikan alat untuk mendapatkan surga, bahkan ilmunya dijadikan untuk mendapatkan kekayaan dunia. Makanya dikatakan taman itu mustahil. Jadi atau kalau di keterangan lain taman itu berharap sesuatu yang sulit didapatkan. Sangat sulit didapatkan atau mustahil tapi atau bisa tapi sangat sulit tamani. Jadi kaya wong pengen duwe anak gak gelem rabi ngono kuwi atau rabi bojone gak dikumpuli iku jenenge tamani. Ya padha ambek rajul iki
Rajul ini kepingin lu swarga, pingin lu ganjaran gede, tapi ilmune diniati kanggo ngumpul dunya, gak mungkin terjadi. Wa tarajihi yan ngarep-ngarepaken apa nafsu ing rajul. Wa taratan tegese sambalan ing dalam sambalan takmuru. Merintah apa ing rajul apa nafsu rajul biaya tarja kelan yen to ngarep-ngarep sapa rajul ma ing barang saula kang gampang apa khusuluhu apa hasile ma kalmali kaya arta wa kasratil atba'i lan akeh pengikut. Nah, kalau ini benar ini kan sesuai tujuan. Jadi nafsunya menyuruh dia berharap. Tarji itu roja itu kalau di keterangan lain adalah hati arep karepe ati yang dibarengi dengan usaha. Ya podo iki. Wong iki ilmune memang dikarepno ditujukan untuk mendapatkan dunya, maka sesuai iki. Jadi maka dikatakan saula husuluhu. Jadi karena ilmune dijadikan alat untuk golek dunya, maka memang sesuai dengan harapan. Jadi dia harap, hatinya berharap, kemudian ada usaha memang ke situ, ke arah situ untuk mengumpulkan dan banyak pengikut dengan mendekat orang lain supaya ikut dirinya. Wadat ulan ngajak apa nafsu ing rajul. Wataro tegese saambalan tatlubu nubri apa nafsu ing rajul. Nubri ing rajul apa nafsu ing rajul ila ai yamunna maring yen tong ngitung-ngitung atau ngundat-ngundat atau ngitung-ngitung ayu adida tegese ngitung-ngitung sapa rajul alallahi ngatasi Gusti Allah bilmi kelan ilmu rajul ngaku ilmu ni yang aku iso ngene biaya kula lan yen to ngaku ngucap sapa rajul ya Rabb du Gusti alim tu pirsa kula weruh kada wa kada kula semrap niki kula sithik dihitung pengetahuannya. Ya padahal ya tidak ada orang yang tahu ilmu adalah titipan Allah. Wa tukhayyilu lan nyekro akan nilai ma rajul apa nafsu rajul. Berhayal gambar nafsunya menuntut dia berhayal. Wa taraan tegese dalam saambalan tuki uniba kana apa nafsu fi mahwihi ing dalam apa waham ing dalam penyikrone rajul wa khulti ya tegese penyikrone rajul ya hayalan. Jadi itu nafsunya mendorong dia untuk berhayal. Jadi hayal itu ya untuk berpikir sesuatu yang gak terjadi. Jadi hayal itu kan natah jadi maksusat, jadi mikir si maksusat itu hayal. Jadi makulat itu ingin tafakur. Jadi berpikir sesuatu yang masuk akal, yang itu namanya tafakur. Tapi kalau harkatun nafsi fil maksusat, jadi obaya hati dalam sesuatu yang dilihat itu jenenge menghayal. Leobai hati tentang hal-hal yang masuk akal itu jenenge tafakur. Annahu khairun, jadi dia berhayal atau dia bayang-bayang kaya annahu stune awak iku khairun iku lebih bagus min kathirin saking akeh-akeh min ibadillah kan saking pira-pira kaulan Allah. Hati bikasrati bisa babi kasrati ilmihi sebab akeh ilmu rajul. Jadi di sini Imam Ghazali masih masih melanjutkan atau meneruskan penjelasan sebelumnya yang di sini menyebutkan alasannya. Alasan yang makul, yang rasional. Kenapa gampangnya wong alim sing niate salah itu kok dianggap lebih berbahaya dari dajjal, lebih ditakuti dari dajjal karena secara global karena dia di samping dirinya sesat juga dia menyesatkan orang lain dan itu pun tanpa disadari.
maksudnya tanpa disadari wong omongannya bagus tapi kelakuannya gak bagus. Sementara yang banyak ditiru oleh orang adalah perbuatan, bukan omongannya. Itulah beberapa alasan yang disampaikan Imam Ghazali.